Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aziz, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. LPTK Universitas Negeri Malang, program studi Teknik Komputer dan Informatika. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran dengan materi mengevaluasi jaringan nirkabel. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita mulai ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini ada kelas Pak Aziz, dan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Nanti berdoanya dipimpin oleh Sultan. Ya, Sultan, dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Pak Ilham berdoa. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sultan ya. Untuk hari ini adakah yang tidak hadir? Nihil ya? Alhamdulillah di kelas Pak Aziz hari ini nihil ya. Oke, sebelum ke pelajaran, Pak Aziz di kelas ini selalu memberikan sedikit nasihat gitu ya, buat Pak Aziz sendiri dan buat kalian. Yang pertama, kalian kan semester depan sudah mau berangkat atau OJT atau PKL gitu ya. Nah, salah satu tuntutan untuk nanti profesional adalah kebutuhan atas skill. Paham ya? Skill itu apa? Keterampilan. Nah, skill itu memang dibutuhkan untuk membuka pintu peluang. Membuka pintu peluang. Tapi setelah pintu peluang itu terbuka, apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan? Cah, apa Cah? Oh, tinggal baca padahal dia. Yang dibutuhkan karakter. Kalian sudah mahir setting access point, sudah mahir mikrotik dan lain sebagainya, tapi tidak punya karakter, percuma. Tidak bisa mempertahankan pintu peluang tadi. Paham? Artinya apa? Setelah skill kalian punya, harus mempunyai karakter pendukung itu supaya peluangnya tetap terbuka. Salah satunya apa? Jujur. Oke. Sebelum hari ini, Pak Aziz pernah kayaknya mengajarkan tentang jaringan nirkabel di semester sebelumnya. Ya. Setting access point. Apa aja yang di setting di access point? Ya, setting IP, apalagi ul? SID. Apa pun? Mana pun? Setting IP, apalagi tadi? SSID. Hah? Firewall. Kalau kita pengen ngasih IP secara otomatis ke klien itu apa? DHCP. Kita sudah pernah melaksanakan itu ya di semester sebelumnya, semester 1. Di semester ini kita belajar lagi tapi dengan level yang lebih tinggi. Kalau di semester sebelumnya kita menggunakan access point, sekarang kita menggunakan mikrotik. Paham? Oke, selanjutnya. Oke, Pak, apa sih hubungannya yang kita pelajari tentang jaringan nirkabel? Kan gitu ya? Kan sekarang kita kemana-mana mau ke kafe sudah pakai jaringan nirkabel, ya kan? Mau ke tempat mana aja yang sekarang ada jaringan nirkabelnya atau wifi lah, biar nggak terlalu panjang jaringan nirkabel. Wifi, kafe, rumahmu sekarang ada. Setelah pandemi kan ada terus toh? Ya, sekolah, ya kan? Artinya apa? Yang kita pelajari ini relate dengan kehidupan sehari-hari, termasuk nanti di Dudi. Jadi relate dengan yang ada di Dudi. Paham? Oke, selanjutnya apa? Sudah saya contohkan. Nah, hari ini sebelum kita lanjut ke proses pembelajaran, ada beberapa acuan yang harus kita patuhi. Yang pertama, kita menggunakan referensi buku. Kan ada buku Taekwondo toh? Nah, pasti juga bawa modul. Nanti tak siapkan modulnya, tak share di grup kelas. Iya, Pak. Paham ya? Terus video pembelajaran yang ada di link di grup nanti saya share. Paham? Nah, yang berikutnya strategi pembelajarannya nanti Pak Aziz ceramah dulu menjelaskan. Kan kebiasaan Pak Aziz di kelas itu kan gitu ya?
menjelaskan dulu bagaimana alurnya. Setelah itu nanti kita biasanya demokan. Setelah demokan baru praktek. Kompetensinya hari ini kita mengevaluasi jaringan nirkabel dan mengkonfigurasinya. Konfigurasi itu nyeting. Ya, jelas ya? Oke, selanjutnya. Terus tujuannya apa sih Pak? Kita belajar jaringan nirkabel. Pertama, peserta didik mampu menganalisis kebutuhan jaringan nirkabel. Nanti Pak siapkan alatnya mulai dari kabel, hub, mikrotik, kalian butuh apa ambil, yang kalian butuhkan. Jadi sudah tahu nanti kebutuhannya apa saja. Paham ya? Yang selanjutnya, peserta didik mampu mengevaluasi prinsip dan cara kerja jaringan nirkabel. Nah yang ketiga, peserta didik mampu melakukan konfigurasi jaringan nirkabel. Jadi anak TKJ bukan hanya bisa pakai jaringan wifi-nya, tapi juga bisa mengkonfigurasi atau men-setting. Jelas ya? Yang berikutnya, peserta didik mampu melakukan uji koneksi. Tujuan ini yang akan kita capai di pembelajaran hari ini. Oke, yang berikutnya, untuk mengetahui kemampuan awal, silahkan pretest dulu. Pak Asim menyediakan pretest, silahkan di-scan barcode yang ada di depan kalian. Soalnya cuma 10, saya kasih waktu 5 menit, kayaknya udah selesai untuk kalian yang sudah terbiasa setting access point. Wes, silakan isi nama sama kelas dan silakan dikerjakan. Setelah melihat hasil pretest kalian yang lumayan, melihat dari kemampuan awal kalian yang sudah ditunjukkan dari hasil pretest dan pasti kan pernah dulu tes gaya belajar ya? Siapa yang visual gitu ya? Yang sudah lah. Berdasarkan itu nanti Pak Aziz jadikan acuan untuk pembuatan kelompok. Tapi sebelum itu kita lanjut ke materi dulu. Kalau di semester sebelumnya Pak Aziz menjelaskan jaringan nirkabel hanya berfokus pada apa? Pada akses point. Pada hari ini Pak Aziz tidak akan berfokus pada itu tapi lebih luas karena levelnya memang level semester 2 dan persiapan untuk berangkat prakerin. Oke ya. Apa sih jaringan nirkabel? Seperti yang sudah Pak Aziz jelaskan, saya pas akan coba mengulang lagi. Jaringan nirkabel atau yang biasa disebut dengan wireless adalah koneksi antar satu perangkat dengan perangkat lainnya tanpa menggunakan media kabel. Itu yang dimaksud dengan jaringan nirkabel atau biasanya kita sebut wifi. Kalau orang awam nggak ngerti jaringan nirkabel, ngerti nih wifi gitu aja. Paham ya? Oke, selanjutnya. Klasifikasi dari jaringan nirkabel itu ada beberapa. Pertama adalah jaringan area personal nirkabel atau WPAN. Biasanya kita WPAN ya, wireless personal area network. Gitu ya. Yang berikutnya adalah jaringan area lokal nirkabel atau WLAN. Gitu ya. Yang berikutnya jaringan area metropolitan WMAN. Ya. Terus yang terakhir adalah jaringan area lebar nirkabel atau W1. Tapi biasanya yang biasa kita gunakan di kampus, sekolah, atau mungkin instansi masih fokusnya ke WLAN. Gitu. Paham? Termasuk yang terhubung pakai satelit itu kan sudah nggak pakai kabel. Masa pakai satelit di luar angkasa di bumi pakai kabel lah? Belum sampai kabelnya. Makanya itu termasuk jaringan nirkabel, tapi lebih luas, makanya jaringan area lebar gitu atau lebih luasnya. Ya, oke, selanjutnya. Ada 3 jenis konfigurasi jaringan nirkabel atau ada 3 jenis jaringan konfigurasi atau infrastruktur. Apa aja Pak Aziz? Yang pertama adalah ad hoc. Nanti tak jelaskan ad hoc itu apa. Ya. Yang berikutnya adalah infrastruktur. Ya. Yang ketiga adalah mesh atau jaringan. Yang berikutnya infrastruktur wireless LAN. Ini yang sering bisa kita gunakan. Ya. Ada pusat kontrolnya yaitu switch-nya, terus dipisah ke akses point yang banyak. Paham? Sama seperti di sekolah sekarang. Pusat IT-nya di ICT, terus masuk ke ruangan, ya kan? Habis itu dipancarkan menggunakan akses point. Sama seperti masuk ke bengkel kan masuk hub dulu. Habis itu dari hub masuk ke akses
point. Dari akses point baru bisa kita gunakan menggunakan HP atau laptop. Ini yang biasanya kita sering gunakan. Oke, selanjutnya. Pernah nggak kalian ke satu kafe, ya kan? Satu kafe, terus minta password gitu. Mas, passwordnya apa? Pesan dulu, gitu kan ya. Besoknya ke sana lagi, passwordnya sudah ganti. Ya apa enggak? Lah coba kalau kita hanya menggunakan akses point tok, lah login sih, ya kan? Terus ngetik lagi, ya kan? Lama, ya apa enggak? Lama. Makanya di kafe-kafe itu biasanya sudah menggunakan sistem jaringan yang lebih kompleks lagi. Jadi udah nggak cuma akses point satu saja, tapi ada yang namanya mikrotik atau router. Itu yang kita akan praktekkan hari ini. Understand? Yes. Oke. Yang berikutnya, kasus yang biasanya kita temui di lapangan yang akan menjadi permasalahan kita hari ini yang akan kita pecahkan selama praktek adalah mengatasi permasalahan di kafe yang setiap hari dituntut untuk mengganti password secara cepat menggunakan mikrotik yang akan kita praktekkan hari ini. Ya, menggunakan alat sekecil ini kita bisa mengganti passwordnya setiap hari. Bahkan kita bisa bisa buat passwordnya untuk sebulan ke depan. Besok passwordnya ini, Rebo passwordnya ini, gitu kan ya. Kamis passwordnya gini, ya, biar tidak ribet. Orang IT-nya sekali setting bisa dipakai sebulan. Kalau akses point kan nggak bisa. Harus nyeting lagi besoknya lagi. Ya apa enggak? Nah, kita permasalahan yang Pak Aziz angkat hari ini adalah itu. Silahkan praktekkan, nanti ada LKPD yang harus kalian isi dan menjelaskan bagaimana itu solusinya ditemukan. Paham? Oke, selanjutnya. Karena sudah pretest dan sudah mengisi gaya belajar yang pernah Pak Aziz singgung di kelas ini, berdasarkan itu sudah dibuat kelompoknya di depan. Paham ya? Kelompok 1 ada Aulia, Divani, Yusril, Tita, dan Salsa. Kayaknya nggak perlu saya bacakan semua ya. Iya, sudah lihat di depan. Sampai kelompoknya Sultan, Fandi, Hafiz, dan Rito. Paham? Jelas ya? Oke, selanjutnya. Nah, LKPD. LKPD-nya nanti setiap kelompok punya solusinya beda. Tergantung apa yang ditemukan. Ya. Nah, di depan silakan isi identitas kelompoknya masing-masing. Dibaca dulu nanti tujuannya apa, terus instruksinya apa saja biar tidak salah. Paham? Dan indikator pencapaiannya. Di sini juga ada gambar untuk memudahkan kalian menganalisis jaringan nirkabel yang kita praktekkan hari ini itu seperti apa. Paham? Dan silakan jawab pertanyaan yang ada di sini yang nantinya didiskusikan dan dipresentasikan. Paham? Nah, LKPD-nya mulai dari penjelasan udah ada ya di sini ya. Langkah-langkahnya sudah ada di sini juga. Bahan diskusinya silakan kalian ambil dari praktek hari ini dan terakhir dipresentasikan. Oke, aman? Selanjutnya praktek jaringan nirkabel. Silakan LKPD-nya diambil, tapi sebelum diambil silakan berkelompok dulu. Ayo berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah berkelompok, silakan ambil LKPD-nya. Ali, Feb, Ridho, Rizky, Arman. Oke, sudah. Silakan ambil mikrotik yang ada di depan beserta dengan kabelnya. Wes. Pokoknya nanti setting dulu mikrotiknya sampai bisa, tapi di reset dulu ya. Di reset dulu. Tapi jangan hard reset, soft reset aja. Habis reset settingannya selesai. Ya, kayak kemarin. Habis itu baru permasalahan kita buat tadi, wifi-nya dibuat passwordnya lebih banyak. Gitu ya. Aman? Aman. Oke. Ya wes. Disetting dulu tapi jangan dikonekkan ke internet ya. Jangan dikonekkan ke internet, setting dulu sampai nanti kan di HTTP klien itu kan belum bond, nggak apa-apa. Yang penting disetting dulu supaya nanti nggak ke copy settingan yang lama. Oke ya.
yang sebelum itu. Nggak apa-apa kalau itu nggak apa-apa dinyalakan. Kan itu kan bukan DHCP klien toh. Nah. Sip, coba masih merah nggak? Oke, sudah ya, aman ya. Oke, berarti tinggal DHCP apa itu? Klien, oke, good. Ya. Ya. Kan permasalahannya tadi kan kalau kita kesusahan untuk mengganti password tiap hari ribet kan. Gimana kalau kita menyiapkan passwordnya katakanlah sebulan, tapi kalau sebulan kan waktunya nggak cukup, kan 2 GB aja gitu kan. Jadi kalian buat cuman sampai 5 hari aja atau 3 hari. Ya, katakanlah hari ini kan hari Selasa, berarti hari Kamis, hari Jumat, hari. Oh, ya wis bagus. Tinggal kasih aja password hari Selasa, hari ini hari Selasa, besok hari Rabu, besok besoknya hari Jumat gitu. Ya. Enggak apa-apa. Ah. Ini nomor 1 ke. Oke, itu seharusnya sudah bisa dong. Coba Pak Aziz pakai HP-nya Pak Aziz ya. Ini Pak Aziz punya Pak Aziz. Pakai HP-nya Pak Aziz ya. Coba apa nama wifi-nya? TKJ dulu. Oke. Passwordnya? Indonesia. Terus? 2 gini. Radin. Siapa Radin? Radin Pak, bukan Radin. Gini. Seharusnya bisa. Ini connect internet enggak? Loh, ini connect loh ini. Ini tapi terus tidak ada internet. Tersambung. Tapi tidak ada DNS. Bisa berarti ini bisa berarti. Pokoknya ini komputer ini connect sudah bisa. Kalau yang sudah praktek, perhatikan, yang sudah praktek silakan LKPD-nya diisi. Paham ya? Diisi, nanti kita lanjut ke berikutnya yaitu presentasi perwakilan dari masing-masing kelompok ya. Ayo, angkat tangan kelompoknya yang sudah selesai. 1, 2, 3. Raihan sudah ya? Raihan 1. Rito sudah ya? Saya? Oke, sudah ya. Proses berikutnya adalah presentasi yang akan dimulai dari kelompoknya Aul. Nah, karena kelompoknya Aul pengen langsung juga presentasi dan mendemokan. Paham ya? Jadi, Aul akan mempresentasikan yang sudah dipraktekkan hari ini. Yusril, kelompok Yusril silakan perkenalkan kelompok berapa, terus mau presentasi hasil prakteknya apa aja. Oke ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pak, hidup. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Adur Yusril Alfianti. Saya Titania Syafira Sasa Dewinta. Nama saya Salsabila Arum. Ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dulu, habis itu didemokan. Hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, diskusikan dalam kelompok Anda, silakan tentukan IP address yang akan digunakan dalam konfigurasi router boot mikrotik beserta cara konfigurasinya. Jadi kita di sini di Ether 2 kita menggunakan IP 192.168.1.1/24.
Kita juga mengisi WLAN 1 dengan IP 192.168.1.2/24. Nomor 2, diskusikan dalam kelompok Anda dan tuliskan apa saja yang perlu dikonfigurasi agar router boot mikrotik bisa terkoneksi ke internet. Yang pertama, setting IP, kemudian setting DHCP client dan DHCP server, kemudian setting DNS dan setting firewall. Oke, yang berikutnya. Diskusikan dalam kelompok Anda bagaimana mengkonfigurasi jaringan kabel atau WiFi pada router mikrotik beserta dengan nama SSID-nya. Klik 2 kali WLAN 1, mode isikan AP bridge, isi SSID sesuai keinginan, klik apply lalu OK. Untuk yang nomor 4 silakan didemokan dari kelompoknya Aul ya. Aul, mic-nya dipakai untuk mendemokan apa aja yang kamu setting dan apa yang kamu praktekkan sehingga menghasilkan solusi dengan password yang banyak tadi. Ya, yang disetting apa pertama kali apa dulu, Ul? Untuk pertama Ya. kali menambahkan IP address. Yusrik sana Iril. Terus. IP address-nya untuk Ether 2, Oke, Ether 192.168.1.1/24. Oke. Untuk WLAN satunya IP address-nya 192.168.1.2/24. Oke. Lalu di-apply dan oke. Selanjutnya setting apa? Pergi ke IP DHCP client DHCP client. yang Ether 1. Oh, Ether 1 ya. Berarti Ether 1 untuk dapatkan IP dari internet ya? Ya. Oke, lanjut. Lalu ke DHCP server Oke, DHCP server untuk memberikan IP secara otomatis. Ya, gitu ya. Oke. kita pergi ke IP DNS. DNS. Sudah. Cuman dicentang doang? Oke. Oke, selanjutnya. Pergi ke IP firewall. Apa yang disetting di sini? Di NAT-nya, Pak. NAT. NAT. Di NAT, Network Address Translation ya. Ya. Setelah itu di general itu chain-nya SRC NAT, lalu di-apply dan oke. Nah, itu yang benar. Out interface-nya ETH ETH 1. Oke. Action-nya MySQL. Oke, MySQL. Di-apply Oke ya. lalu oke. Sudah. Kalau wirelessnya gimana? Jaringan kabelnya bagaimana? Mana dulu? Wireless. Di wireless-nya diklik 2 kali, terus kita ke Apa? Modenya diganti apa itu? AP Bridge. Selanjutnya? SSID-nya Oke, diganti? nama sesuai keinginan. Sesuai keinginan. Untuk passwordnya di sebelah mana itu? Passwordnya di security. Permasalahannya tadi kan kita atau menyimpan banyak password. Ya, password Di security profile. buat untuk hari apa aja tuh? Kita buat hari Jumat, Kamis, Minggu, Senin. Sabtu, Senin. Oke. Lalu pergi ke settingan awal yang Kita settingan di awal. Ke mana itu interface? interface. Terus? WLAN-nya diklik 2 kali. lalu security profile-nya diganti sesuai hari. Oke. Ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman ya. Jadi dari kelompoknya Aul sudah ditemukan solusinya adalah dia menggunakan security profile. Jadi security profile-nya dibuat yang banyak mulai dari hari ini, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai minggu depannya lagi. Paham? Oke. Silakan ditutup Yusril. Sekian dari kelompok kami. Was- Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompoknya cowok-cowok. Ayo, Boni. Ayo, Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok Kami dari kelompok 2D menyampaikan apa? hasil diskusi kami. Oke. Langsung. Perkenalkan, nama saya Akmal Salfaima. Oke. Saya Ilham. Saya Andre. Dan saya Randi. Randi, ayo, monggo disampaikan hasil diskusinya. Pertanyaan pertama, diskusikan dalam kelompok Anda, silakan tentukan IP address yang akan Anda gunakan dalam konfigurasi router board mikrotik serta cara konfigurasinya. Pertama, masuk ke IP, kemudian ke address, lalu
tambahkan Ethernet 1 itu sebagai klien, terus Ethernet 2 dengan IP 192.168.1.1/24. Kemudian Ethernet 3 dengan IP 192.168.2.1/24. Terus untuk WLAN-nya 192.168.3.1/24. Oke. Yo, Andre. Nomor berapa? Nomor 2. Oke, Andre. Diskusikan dalam kelompok Anda dan tuliskan apa saja yang perlu dikonfigurasikan agar router board mikrotik bisa terkoneksi ke internet. Di setting. Coba. Pertama itu IP address, yang kedua WLAN, yang ketiga DHCP client, yang keempat DHCP server, ya, yang kelima DNS, oke, yang keenam firewall. Oke, terus lanjut. Yang nomor 3. Diskusikan dalam kelompok Anda bagaimana mengkonfigurasi jaringan nirkabel atau WiFi pada router board mikrotik beserta dengan nama SSID. 1. Aktifkan WLAN. 2. Ubah mode menjadi AP bridge. 3. Ubah SSID sesuai dengan yang diinginkan. Oke, nomor 4. Akmal. Diskusikan dalam kelompok Anda dan tentukan security yang akan digunakan dalam konfigurasi router board mikrotik beserta dengan cara konfigurasinya, terutama pada koneksi jaringan nirkabel. Masuk ke wireless, lalu security profile, kemudian tambahkan plus nama profile terserah mode dynamic key, pilih tipe authentication dan masukkan sandi, kemudian interface, lalu WLAN 1 klik 2 kali, lalu security profile ganti dengan yang sudah dikonfigurasikan. Oke, yang nomor terakhir siapa bacakan? Randi lagi? Oke, Randi ID. Pertanyaan terakhir nomor 5, diskusikan dalam kelompok Anda dan tentukan bagaimana cara menguji koneksi router boot mikrotik yang sudah dikonfigurasi. Oke, gimana cara ngujinya? Sambungkan mikrotik atau WiFi ke handphone atau device lain. Masukkan sandi yang sudah disetting, kemudian cek koneksi pada device yang sudah terhubung atau terkoneksi. Oke. Salah satunya buka aplikasi gitu ya? Iya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Cukup. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok Randi. Silakan ditutup Randi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompoknya Ocha lagi sekarang. Aja. Esel. Ayo 5 orang. Kelompoknya Nisha, Ocha, Sela, Nisha sama Nadia. Yuk, siapa yang mau buka? Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Perkenalkan, saya Sally Syandani. Saya Nisa Zara Salsabila. Saya Ocha. Saya Nadia Lailatul Fitri. Saya Nishiradin. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, masuk IP, kemudian address, kemudian tambahkan terus ETH2 dengan IP 192.168.40.1/24. Yang kedua, tambahkan WLAN 1 dengan IP 192.168.41.1/24. Oke. Nomor 2, diskusikan dalam kelompok Anda dan tuliskan apa saja yang perlu dikonfigurasi agar router boot mikrotik bisa terkoneksi ke internet. 1. IP address, 2. DHCP client, 3. DHCP server, 4. DNS, 5. firewall, 6. wireless. Nomor 3, diskusikan dalam kelompok Anda bagaimana mengkonfigurasi jaringan nirkabel atau WiFi pada router board mikrotik beserta dengan SSID-nya.
Pertama, buka wireless, ketik WLAN, lalu klik centang. Lalu setting ke AP Bright dan ubah SSID yang diinginkan. Oke, sudah. Selanjutnya. Nomor 4, diskusikan dalam kelompok Anda dan tentukan security yang akan digunakan dalam konfigurasi router mikrotik beserta cara konfigurasi. Masuk ke wireless, pilih security profile, isi nama, ubah mode menjadi dynamic case, centang WPA-PSK, isi password, apply, oke. Nomor 5, tentukan bagaimana cara menguji koneksi router boot mikrotik yang sudah dikonfigurasi. Sambungkan ke HP. Terima kasih. Ada pertanyaan? Oke, ada dari Yusril. Yusril, nanya apa, Ril? Pertanyaannya adalah, Ya. apakah SSID bisa diisi menggunakan angka? Oke. Ayo dijawab. Alasannya apa? Boleh nggak SSID menggunakan angka? Yo. Boleh. Boleh. Bisa. Berarti boleh kombinasi angka dan huruf boleh? Boleh. Oke. Dari SSID punyamu apa tadi? Apa namanya? TKJ 02. Berarti Iya. boleh. Boleh. Oke, tepuk tangan. Yeay. Oke. Udah ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi sudah dipresentasikan, kita sudah melakukan praktek dan sudah dipresentasikan oleh perwakilan kelas yang diwakili oleh kelompok 1, kelompok 3, sama kelompok 2. Ya karena waktunya cuma 2 JP, jadi tidak bisa presentasi semua. Dan terima kasih yang sudah bertanya tadi ya. Oke, selanjutnya Pak Aziz akan melakukan post-test terkait dengan hasil belajar kalian mulai dari teori, praktek. Ya, silakan scan barcode yang di depan menggunakan HP kalian masing-masing. Dan untuk koneksi wifi-nya silakan menggunakan mikrotik yang sudah di setting. Gitu ya. Oke, yuk. Oke, sudah ya. Oke, melihat dari hasil yang kalian kerjakan di Google Form, dari rata-ratanya sudah ada peningkatan. Ya, berarti pembelajaran hari ini bisa dikatakan berhasil. Tepuk tangan dulu untuk kalian ya. Selanjutnya evaluasi. Dari pembelajaran tadi, Pak Aziz kan sudah melihat dari sikapnya kalian bagaimana, ya. Terus keterampilan kalian praktek bagaimana, terus mempresentasikan hasil diskusinya itu juga menjadi pertimbangan Pak Aziz untuk melakukan penilaian di kelas, termasuk keaktifan di masing-masing kelompok. Termasuk kayak Yusril tadi ada yang dia bertanya, itu termasuk keaktifan dalam pembelajaran, berarti dapat nilai plus, itu ya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini seperti apa, yang akan diwakilkan oleh 3 orang. Siapa dulu? Aul dulu ya. Ayo Ul, apa kesimpulan dari kamu Ul? Jadi untuk membuat variasi password pada mikrotik kita menggunakan security profile. Oke, kita menggunakan security profile supaya lebih mudah ya. Ya. Karena kalau di access point kita hanya variasi passwordnya hanya 1, ya kan? Kalau di mikrotik menggunakan security profile bisa variasinya lebih banyak. Oke, yang berikutnya siapa? Oh, Boni, ya Bon, ayo Bon. Ya, Boni. Coba Boni dulu. Ayo Bon. Kok jaringan nirkabel menggunakan mikrotik menjadi lebih mudah, Pak? Lebih mudah? Iya, lebih mudah. Oke, lebih mudah. Terima kasih untuk Boni. Yuk. Yang berikutnya siapa lagi? Sela, ayolah. Sel. Jaringan nirkabel menggunakan mikrotik bisa lebih bagus dan powerful. Oke, terima kasih. Udah, 3 itu ya. Jadi Pak Aziz akan menguatkan bahwa mengkonfigurasi jaringan di kabel menggunakan mikrotik. Yang pertama, bisa variasi passwordnya lebih banyak, lebih powerful, ya, dan tidak mudah untuk dihack atau diretas, gitu ya.
Oke, 3 itu sudah cukup untuk mewakili kesimpulan hari ini. Paham? Oke, yang berikutnya, refleksi. Siapa yang mau hari ini menyampaikan bagaimana pembelajaran hari ini? Ya. Untuk pelajaran hari ini dari saya sangat seru, Pak. Oke. Terus materi-materinya gampang dicerna, Pak. Gampang dicerna, menambah wawasan buat berangkat praktek PKL, Pak. OJT. Udah, Pak. Oke. Selanjutnya. Ocha, ayo Cah. Ayo. Menurut Ocha gimana? Ya, Ocha. Menurutmu gimana, Cah? Hari ini, Cah? Menyenangkan Hari atau ini- biasa aja? Enggak apa-apa, ayo. Oh, biasa aja. Oke, biasa aja katanya Ocha. Tapi pelajarannya gampang dimengerti, Pak. Terus. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Seru sekali. Oke. Seru sekali, Pak. Prakteknya masuk nggak? Oh, masuk di otak. Langsung ujian. Oh, gampang itu. Oke. Terima kasih untuk Terima kasih, Ocha. Pak Aziz. Selanjutnya untuk cowok lagi nih. Bagaimana pembelajaran hari ini, Bar? Menurut Pak Bar? Cukup menyenangkan. Oh, cukup menyenangkan. Terus materinya masuk nggak? Masuk, alhamdulillah masuk. Masuk. Bisa kamu praktek tadi? Bisa. Bisa ya? Beneran? Beneran. Oh, senang kamu masuk di kelas? Senang. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat ya. Perhatikan selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan belajar tapi untuk level berikutnya. Kalau hari ini kita men-setting mikrotik supaya bisa connect internet, wireless supaya bisa connect internet, dan security profilnya lebih banyak atau passwordnya atau variasi passwordnya lebih banyak. Di pertemuan berikutnya, tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya adalah kita akan belajar cara memblokir website. Yang kedua, kita akan belajar membuat username password. Jadi yang menggunakan wifi kita harus login dulu. Sama seperti di kafe-kafe, gitu ya. Tindak lanjutnya itu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, itu aja dari Pak Aziz. Silakan dipimpin doa. Siapa hari ini yang mau pimpin doa? Nisa, coba Nisa. Anis. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai memberi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kurang lebihnya Pak Aziz mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, Pak Aziz tutup kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.